Salam NKRI, salam Gerakan Satu Indonesia. Ya, untuk video kali ini di channel My Perspective TV, saya ingin memberi sudut pandang tentang adanya berbagai pendapat tentang kunjungan Jokowi ke Maumere, NTT. Ada orang yang berkata dan menilai sebagian, terutama orang-orang yang tidak menyukai kepada pemerintahan Jokowi atau kepada kepribadian Jokowi, bahwa Jokowi melanggar protokol kesehatan. Yang saya bingungkan adalah kenapa orang-orang ini selalu melihat dan memandang apa yang dibuat oleh Jokowi, ya, terutama selalu tendensinya adalah kepada hal-hal yang berbau agama, ya. Karena mereka membandingkan Jokowi yang melanggar protokol kesehatan dengan HRS yang juga dianggap atau dinilai melanggar protokol kesehatan pada waktu itu, ya. Pertama, tentu dengan akal sehat mudah untuk kita membedakan, sangat mudah membedakan ketika HRS dianggap atau dinilai atau ditetapkan sebagai orang yang melanggar protokol kesehatan. Tempatnya adalah di Jakarta, dan waktu itu Jakarta jelas-jelas di dalam zona yang sangat memprihatinkan atau zona yang dianggap sangat berbahaya untuk kesehatan, terutama dari sisi dampak, ya, dampak terbesar yang mengalami COVID-19 atau Corona. Jadi sehingga waktu itu Jakarta ditetapkan sebagai zona merah dan diberlakukanlah pembatasan-pembatasan sesuai dengan protokol kesehatan. Jadi jelas sangat berbeda. Dan yang kedua, kerumunan yang terjadi ketika HRS atau ketika di Jakarta adalah untuk hal-hal yang bersifat pribadi, ya, untuk pesta, untuk acara pernikahan, ya, terlepas dari itu dibalut dengan kegiatan-kegiatan agama dan sebagainya, ya. Karena mulai dari bandara sampai ke acara pernikahan itu dilangsungkan, semua berorientasi pada kepentingan-kepentingan pribadi. Nah, bagaimana dengan Jokowi? Jokowi jelas ketika berada di NTT atau berada di daerah di mana kerumunan itu terjadi karena Jokowi melakukan tugas negara, ya, tugas negara. Itu bukan agenda pribadi Jokowi atau agenda yang ditujukan bagi keluarga pribadi Jokowi. Yang kedua, bahwa daerah di mana kerumunan terjadi atau di mana Jokowi mengunjungi tempat itu dinyatakan sebagai zona hijau. Artinya kalau kita bicara soal dampak corona, ada zona merah, ada zona kuning, ada zona hijau. Mungkin ada juga zona hitam. Nah, Maumere, NTT adalah termasuk daerah yang terbebas atau boleh dikatakan zona hijau, aman dari sisi penilaian kesehatan yang menyangkut soal corona. Nah, ini adalah hal-hal yang sengaja diabaikan oleh orang-orang, saya katakan bukan pengkritik sih, tapi pembenci daripada pemerintahan Jokowi atau daripada Presiden Jokowi secara pribadi. Mereka adalah orang yang membenci, yang memakai segala cara untuk menyoroti atau untuk mengkriminalisasi, ya, keberadaan daripada presiden dengan seluruh kinerjanya yang luar biasa.
Jadi kalau dikatakan Jokowi melanggar protokol kesehatan dalam kunjungannya di sana, ya tentu sangat berbeda. Belum lagi tingkat keramaian yang dimaksudkan kalau kita membanding-bandingkan keramaian, ya kalau protokol kesehatan itu dihubungkan dengan keramaian, dengan kerumunan. Kerumunan yang didatangkan atau yang terjadi mulai dari bandara sampai di acara pernikahan HRS, anak-anak daripada HRS, ya itu sangat berbeda dengan kerumunan atau keramaian yang terjadi di kunjungan Jokowi di NTT. Sangat berbeda dari sisi jumlah, ya, dari sisi kepadatannya, dari sisi luas wilayahnya, sangat berbeda dari sisi iklimnya, hawanya, cuacanya. Apalagi waktu Jokowi sana dalam suasana hujan, cuaca yang hujan, ya, yang seharusnya kita angkat jempol, angkat topi kepada seorang presiden yang begitu berani, bahkan begitu tidak sungkan, tidak peduli dengan kenyamanan pribadinya, tapi telah turun ke sana untuk kesejahteraan masyarakat rakyat yang ada di sana. Dan ini bukan kali pertama Jokowi melakukan hal-hal yang demikian. Selalu semasa dia menjabat sebagai pemerintah, baik itu di tingkat kota madya, di tingkat provinsi, terutama sekarang setelah dia menjadi presiden, ruang lingkup kerjanya yang begitu luas, dimensi kerjanya yang begitu hebat, ya. Tidak peduli mulai dari gorong-gorong sampai ke sawah-sawah, dia jalani semuanya. Track record Jokowi sudah tidak bisa disangkal kalau dia melakukan itu bukan karena faktor-faktor yang lain atau bukan karena tidak mau tahu dengan aturan-aturan, tetapi dia melakukan itu demi keselamatan masyarakat, keselamatan rakyatnya. Sementara kalau kita bicara kerumunan-kerumunan yang lain yang dijadikan sebagai pembanding soal kerumunan Jokowi melanggar protokol kesehatan, itu dilakukan hanya untuk golongannya, kelompoknya, dan dirinya. Belum lagi ada motif-motif lain, motif-motif yang sengaja disimpan tapi tidak bisa ditutupi, yaitu ingin menjatuhkan atau ingin membuat atau ingin memprovokasi orang-orang untuk membenci pemerintah, karena ada orang-orang yang secara terang-terangan berdoa untuk Jokowi, untuk pemimpin-pemimpin yang lain, mantan presiden lain seperti Megawati, supaya nyawanya cepat diambil. Nah, ini kan sesuatu yang motif ini yang tidak akan pernah kita temukan di dalam diri Jokowi ketika dia mengunjungi rakyatnya atau ketika kerumunan itu terjadi, dan Jokowi tidak merancangkan terjadinya keramaian itu, ya. Tentu dengan akal yang sangat sangat sederhana kita bisa memahami bahwa Presiden Jokowi sama sekali tidak ada melanggar protokol kesehatan, ya, karena dia melakukan tugas negara. Dan kalau ada orang berkata demi tugas negara orang melanggar protokol kesehatan, ini adalah sesuatu perbandingan yang rancu, ya, pemikiran yang sama sekali tidak punya substansi di dalam ketika dia melihat sesuatu persoalan. Karena itu teman-teman di seluruh Indonesia, kita doakan dan kita dukung terus pemerintahan Jokowi, karena Jokowi adalah anugerah bagi bangsa Indonesia, pemimpin terbaik saat ini yang Tuhan berikan untuk bangsa Indonesia. Salam NKRI, salam Gerakan Satu Indonesia.